Selamat malam semuanya kepada Bapak Bayu dan teman-teman sekalian yang melihat presentasi ini. Kami dari kelompok 8 sebentar lagi akan mempresentasikan materi kami mengenai VMware. Anggota dari kelompok kami ada Alfa Ekananda, Batari Sirila Jagadita, Kathleen Deborah, Evelyn Wijaya, Jason Chong, dan saya sendiri Nathanael Sandiago Suharjo. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan apa itu VMware. VMware itu adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan software yang menawarkan virtualisasi dan cloud computing yang memungkinkan pengguna untuk membuat mesin virtual pada perangkat fisik, terus juga menjalankan beberapa mesin virtual, mengakses desktop secara virtual dari berbagai perangkat, mengalokasikan resource untuk virtual machine, dan mengintegrasikan data pusat antara virtual machines. Selanjutnya ada virtualization and architecture of VMware. Jadi virtualisasi itu apa? Itu tuh suatu kondisi di mana beberapa tampilan komputer atau desktop itu ada di satu device fisik. Nah, tipe visualisasi VMware sendiri itu tipe 2 hypervisor. Jadi dia punya yang namanya hosted OS. Jadi kalau untuk arsitekturnya yang seperti kita lihat, dia ada hardware, host OS, baru ada hypervisor yang nantinya bisa akses sama handle dari VM Guest OS ya. Jadi dia nggak ada di hardware langsung. Nah, sekarang kita bahas feature dan capabilities-nya. Dari features-nya itu, dia punya yang namanya high availability, karena dia sifatnya waktu ada kegagalan hardware, dia bisa dioper ke VMware yang lain. Dan karena sifat high availability tadi ini, dia juga punya yang namanya fault tolerance, karena dia nggak langsung hancur atau ambruk kalau ada kegagalan hardware. Jadi nggak depends ke satu device fisik. Terus dia juga ada vMotion. Ini tuh suatu proses di mana migrasi satu VMware ke VMware yang lain tuh bisa berjalan dengan mulus gitu. Dan operasi yang sedang dijalankan tuh tetap berjalan tanpa gangguan. Dan storage vMotion sendiri tuh bagian datanya. Jadi kalau vMotion adalah migrasi VM-nya, storage itu bagian datanya. Nah, dia juga ada fitur DRS, yaitu Distributed Resource Scheduler. Jadi dia tuh sifatnya terpusat datanya. Jadi nanti nggak ada yang campur-campur atau eh, bisa dibilang pengaturan konfigurasinya tuh sama dan seragam. Dan dari fungsinya sendiri, yang pertama dia virtualisasi server fisik. Kayak yang tadi udah dibilang, dia tuh bisa mengolah beberapa VM pada satu device fisik, sehingga penggunaan resource-nya tuh lebih optimal. Terus dia juga ada virtualisasi desktop, jadi dia tuh desktopnya bisa diakses dari device lain, nggak depend ke satu doang. Terus dia juga ada manajemen resource, karena tadi bisa share tempat untuk beberapa VM, jadi dia lebih hemat dari segi CPU, RAM atau memorinya. Terus dia juga ada virtualisasi storage dan memori, karena dia bisa possible untuk duplicate data antar VM. Terus dia juga bersifat monitoring keamanan, jadi karena dia sifatnya itu isolasi per VM-nya, jadi dia bisa bantu detect kegagalan lebih cepat. Terus dia juga yang tadi integrasi data berhubungan sama DRS-nya itu. Jadi dia datanya terpusat dan nggak saling bercampuran satu sama lain. VMware Availability. VMware Availability ini merujuk kepada kemampuan dari sistem VMware untuk memastikan bahwa eh, software itu berjalan, dapat diakses secara konsisten dan tanpa gangguan. Eh, Mungkin tadi ada beberapa fitur yang sudah disebutkan oleh teman saya di slide sebelumnya. Salah satunya adalah availability. High availability ini adalah fitur dalam VMware vSphere yang memastikan ketersediaan aplikasi VM dengan cara mengurangi downtime. Jadi ketika terjadi sebuah kegagalan, VMware akan secara otomatis memindahkan mesin virtual ke host lainnya yang tersedia. Lalu yang kedua ada Cloud Director Availability.
Ini salah satu fiturnya adalah disaster recovery as a service. Eh, ini itu adalah solusi untuk melindungi dan memulihkan infrastruktur dengan cara pemulihan data aplikasi mesin virtual secara otomatis tanpa bergantung kepada perangkat keras fisik tambahan. Lalu yang terakhir adalah VMware Engine. Ini untuk memonitoring kesehatan dari cluster VMware dan menambahkan host exe baru ke cluster saat mendekati node yang gagal. Baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai VMware Advantage atau keuntungan dari VMware sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan pada tahun saya sebelumnya, sebenarnya sudah dijelaskan nih keuntungannya. Nah, mungkin saya akan lebih berdetail. Pertama, ada efisiensi jangka panjang. Nah, VMware ini menyediakan manfaat teknologi berupa virtualisasi yang di mana perusahaan itu dapat menjalankan beberapa sistem operasi itu dalam satu hardware. Dan tentunya hal ini tentunya sangat membantu perusahaan untuk dia tidak perlu memberi kebutuhan tambahan, server listrik tambahan gitu. Hal ini contohnya penggunaan resource seperti CPU, RAM, dan penyimpanan tuh jauh lebih efektif. Poin kedua, ada fleksibel dan skalabilitas yang tinggi. Jadi VMware ini mendukung berbagai jenis hardware dan infrastruktur, termasuk on-premise, hybrid cloud, dan multi-cloud cloud environment. Jadi dia tuh punya sifat agnostik di mana dia bisa di berbagai jenis hardware gitu. Nah ini kan bagus banget untuk perusahaan sehingga dia nggak perlu untuk memberi investasi perangkat-perangkat baru seperti itu. Dan dia juga lebih fleksibel untuk para instruktur IT seperti itu. Yang ketiga, ada ketersediaan tinggi, yaitu VMware seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, menyediakan fitur high availability dan fault tolerance untuk memastikan sistem berjalan meskipun terjadi gangguan pada hardware atau software. Jadi dia ini menyediakan solusi nih tentang redundansi maupun failover dengan menyediakan layanan gitu tetap meskipun ada terjadi kerusakan pada hardware-nya. Contohnya misalnya pada perusahaan perbankan yang misalnya layanan internetnya itu rusak, maka dia akan bisa tetap berjalan nih meskipun ada kegagalan seperti itu. Dan poin yang terakhir adalah keamanan yang baik, yaitu VMware menawarkan fitur keamanan yang berlapis berupa isolasi virtual machine, microsegmentation, dan enkripsi data untuk melindungi infrastruktur dari ancaman keamanan. Jadi ini bagus banget virtual machine karena dia beroperasi secara terisolasi. Jadi tentu kita terisolasi nih dari gangguan-gangguan resiko terhadap kerentanan yang dapat disimulasi gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sebelumnya kita kan udah mendengarkan apa saja keuntungan dari VMware. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari VMware. Yang pertama itu ada dari eh, kompleksitas. Jadi kalau kompleksitas itu konfigurasi VMware di lingkungan data center itu dia besar. Mungkin akan ada sedikit rumit untuk dilakukan dan menjadi suatu tantangan, terutama untuk organisasi yang nggak punya keahlian internal yang cukup mendalam. Jadi diperlukan pemahaman yang mendalam untuk mendapat melakukan konfigurasi ini. Lalu ada juga untuk biaya. Nah, VMware itu dia itu bukan aplikasi yang berbasis open source yang biasanya itu bisa digunakan secara gratis. Jadi VMware ini dia itu harus melakukan pembayaran di awal yang signifikan untuk lisensi perangkat lunaknya dan perangkat kerasnya yang diperlukan untuk mendukung virtualisasinya nanti. Lalu yang ketiga itu ada kompatibilitas perangkat keras. Jadi VMware ini memiliki kebebasan untuk mengatur batasan resource alias sumber daya virtualisasi. Tapi si system requirement itu menjadi hal yang perlu diperhatikan saat menginstal si software. Karena bisa aja si sistemnya itu nggak mampu mencapai performa yang maksimal. Misalnya kayak dari hardware-nya, CPU-nya, memori, atau misalnya penyimpanan lainnya gitu. Nah, habis itu dia itu juga terlalu bergantung sama vendor. Jadi kalau misalnya menggunakan solusi VMware itu dia bagus, cuman organisasi itu jadi lebih tergantung dengan si vendor tunggal untuk dukungan misalnya kayak teknis, pembaruan perangkat lunak, atau misalnya pengembangan produk. Lalu yang terakhir ada juga untuk performanya. Nah, VMware ini dia itu kurang cocok untuk sistem perangkat perangkat yang konfigurasinya rendah. Kenapa? Karena dia itu nggak bisa mendapatkan performa yang baik atau lebih baik lagi dalam sistem. Jadi dia itu bergantung pada resource sistemnya sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah simulasi video dalam menggunakan virtual
VMware dan virtual machine di dalam VMware. Oke, selamat malam semuanya. Thank you, Evelyn, atas penjelasannya. Di sini kita akan lihat bagaimana instalasi dari VMware, di mana kita bisa buka dulu website dari VMware yang secara resmi, yaitu vmware.com, di mana kita bisa langsung ke produk saja, lalu kita scroll ke bawah, kita ke bagian si desktop hypervisors, di mana kita akan mencoba untuk mendownload dari VMware. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Tetapi for your info aja, benar kata teman saya yang sudah menjelaskan di mana VMware ini bukan open source. Jadi sempat bulan April tahun 2024 itu VMware itu ada berbagai jenis, ada yang pro dan juga tidak. Tetapi sepertinya dari VMware sendiri sudah dihilangkan dan yang kita lihat sejauh ini adalah VMware hanya tersedia yang Pro. Nah, kita di sini akan mencoba untuk mendownload dari VMware tersebut. Nah, jadi pada saat kita mencoba untuk download VMware, sebenarnya kita harus registrasi dulu nih ke Broadcom, di mana di sini akan memperlihatkan beberapa screenshot, di mana kalau kalian untuk login dan registrasi bentuknya kan seperti ini. Ini buat registrasi dan ini untuk login. Maka harus mengisi data terlebih dahulu untuk masuk ke Broadcom tersebut. Nah, setelah itu setelah kita mempunyai akun dari Broadcom, kita bisa langsung untuk shortcut biar lebih gampangnya aja itu ada di VMware Workstation dan kita akan ke blok dari VMware. Nah, kita bisa langsung scroll aja ke sini VMware Workstation Pro, lalu kita langsung ke bagian VMware Workstation Pro Download. Nah, dipencet. Nah, tapi kalian bisa lihat ya teman-teman di mana kita akan kembali lagi ke laman dari Broadcom. Oke, ini kita ada loading sebentar. Di sini bisa ngeliat kalau misalnya sebenarnya di VMware ini terdapat berbagai pilihan, yaitu ada Windows dan juga Linux. Dan ada satu lagi yaitu Windows atau Linux buat for personal use di beberapa bulan yang lalu. Tetapi entah kenapa dari VM tersebut sudah dihilangkan untuk personal use, di mana VMware yang kita lihat sekarang itu harus menggunakan licensing. Di mana kalau kita personal use sebelumnya itu tidak perlu licensing, tapi di sini karena kita ingin mencoba untuk instalasi terlebih dahulu, kita bisa mencoba untuk yang kan di sini saya menggunakan Windows, kita bisa pilih yang Windows dan kita akan memilih yang update yang paling terbaru. Oke, di sini kan memilih update yang paling terbaru yaitu 17.6.2. Oke. Nah, setelah itu kita akan ke laman dari berikutnya. Nah, pada saat kalian masuk ke dalam laman tersebut, sebenarnya kalian diperlukan untuk mengisi data data dari biodata kalian, di mana sebenarnya di bagian kiri ini seharusnya itu ada, bentar ya, ada, nah, ini aku kasih kalian contohnya aja. Kalian harus mengisi data alamat kalian. Nah, seperti ini. Jadi VMware itu dalam halaman Broadcom dia itu memerlukan data diri kalian untuk proses licensing dan sebagainya. Saat kalian sudah mengisi, kalian akan mendapatkan laman seperti berikut. Nah, kalian tinggal download deh yang sudah disediakan. Nah, di sini kita mencoba untuk download dari VMware-nya. Wait. Nah, ini mungkin nggak kelihatan ya di Zoom ya. Cuman di sini aku akan kasih screenshotnya aja di mana tulisan untuk apakah VMware ini akan di-download di Windows kita atau tidak. Oke. Nah, mungkin udah terlihat harus saya, di mana ini adalah salah satu hal kalau misalkan udah download dari VMware, kalian tinggal bisa pencet next aja, kalian tinggal accept saja. Oke, tinggal ini di next juga. Dan ini kan bisa bebas mau taruh di mana dari apps VMware kalian. Di sini aku pingin default aja. Langsung ke next aja. Oke, next. And, oke. Kalian bisa sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Jadi nggak harus sesuai dengan petunjuk aku. Kita langsung ke install aja. Oke. Sini kan akan mencoba untuk install dari VMware Workstation Pro, teman-teman. Tentunya kalau misalnya kita ngeliat dari instalasi ini diperlukan WiFi ya, ataupun internet kalian yang cukup bagus agar tidak lama untuk mendownload dari VMware. Begitu. Nah, oke. Kita udah ada di finish dari VMware. Nah, oke. Alhamdulillah. Kita langsung ke finish aja.
dari VMware. Oke, seperti harus menunggu terlebih dahulu ya untuk proses dari mengeluarkan desktop VMware. Up. Nah, ini dia sudah jadi ya teman-temannya VMware Workstation kalian. Jadi beginilah ya proses instalasinya. Lumayan ribet, tetapi ini adalah kebijakan baru dari VMware yang harus kita laksanakan dan kalau kita ingin mendownload secara tidak ilegal, ya secara legal gitu. Thank you. Dan abis ini temanku akan menjelaskan mengenai pengerjaan atau penggunaan dari VMware. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan virtual machine ke dalam VMware. Kebetulan virtual machine yang saya pakai adalah Cloudera. Jadi kita tinggal klik Cloudera VMware-nya, lalu kita klik open, lalu akan keluar tampilan seperti ini. Jangan langsung dijalankan, tetapi kita harus melakukan pengaturan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar virtual machine berjalan sesuai dengan kapabilitas komputer kita. Ini set menjadi 2, prosesor jadi 2 aja misalnya. Lalu kita klik OK, lalu baru dijalankan. Kita tunggu sampai virtual machine Cloudera-nya berhasil loading. Oke, berikut ini adalah tampilan apabila virtual machine Cloudera berhasil terload. Untuk sebagai sebuah implementasi, saya akan membuat sebuah file txt menggunakan terminal di virtual machine Cloudera. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui beberapa command basic yang ada di terminal di virtual machine Cloudera. Yang pertama itu adalah pwd. Pwd berfungsi sebagai untuk memberitahu posisi directory kalian berada saat ini. Misalnya saat ini adalah home Cloudera. Lalu ada ls. ls ini menunjukkan file atau folder, semua file atau folder yang ada di directory kalian saat ini. Lalu kita akan membuat sebuah file txt menggunakan touch, lalu kita misalkan example.txt, lalu kita akan mengisinya menggunakan nano, example.txt, hello world di dalamnya nanti. Nah, di sini kita akan menggunakan hello world, kita ketik saja, lalu kita pencet Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita akan menampilkan apa isi dari file txt itu menggunakan cat example.txt. Kurang lebih implementasinya seperti itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kesimpulannya adalah VMware itu adalah platform virtualisasi yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan nih dalam satu perangkat keras fisik, di mana temanku sudah memberitahukan di mana VMware ini sangat berguna untuk beberapa company dan juga teknologi ini bekerja melalui hypervisor seperti ESXi, lalu ada juga ya EXI dan berjalan di perangkat keras atau workstation. Nah, VMware ini juga apa sih yang ngebikin VMware ini bagus dan juga unggul adalah dengan adanya live migration, lalu ada snapshot dan juga high availability yang udah dijelaskan oleh teman aku mengenai keunggulan dari VMware. Dan sayangnya kekurangannya adalah VMware ini bukan open source teman-teman. Jadi kan nggak bisa sembarangan menggunakan VMware dan ya kalau kalian menggunakan secara ilegal itu tidak baik ya karena kan merusak licensing ataupun hak ciptanya juga. Dan tentunya kalau kalian bukanlah sebuah company besar ataupun hanya personal use, kalau kalian menggunakan VMware, kan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menggunakan VMware tersebut. Dan juga proses instalasi VMware itu melibatkan pengunduhan perangkat lunak, konfigurasi awal, pembuatan mesin virtual, dan instalasi sistem operasi di dalamnya. Tetapi VMware menjadi solusi yang efisien dan fleksibel untuk pengelolaan sistem komputasi, terutama dalam mendukung kebutuhan bisnis dan infrastruktur IT modern. Sekian dari kami, kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.